apa yang Bapak pahami tentang konsep kepribadian Muhammadiyah dan nilai dasar apa yang dianggap paling penting? Ya. Jadi di Muhammadiyah itu kan ada kan PHIWM apa itu? Tahu PHIWM? Kurang tahu. Masa tahu? PHIWM itu pedoman hidup Islami warga apa? Muhammadiyah, PHIWM. Nah, di situ nanti bisa dipelajari bagaimana seharusnya anggota syarikat itu menjalani hidup berdasarkan pokok dan prinsip penting sebagai anggota persyarikatan, baik itu konteksnya sebagai hamba Allah maupun sebagai insan yang harus berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama. Tentu sesuai dengan jargon yang ada di MD, yaitu ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang intinya bahwa nilai-nilai, norma-norma yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi prinsip, menjadi pedoman bagi pribadi Muhammadiyah. Itu, ya intinya itu. Tentu kalau dijabarkan sangat luas ya. Yang intinya nilai-nilai dan norma-norma yang ada di Quran hadis itulah yang seharusnya menjadi cerminan bagi seorang anggota persyarikatan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai kepribadian Muhammadiyah tercermin dalam sikap atau tindakan Bapak dalam sehari-hari? Ya, jadi dalam konteks dalam konteks ibadah itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan secara aplikatif itu mengikuti penjelasan dari Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian dalam konteks keseharian juga demikian, seharusnya dan dalam hablum minannasnya juga seperti itu. Lalu konteks yang lain, karena kita itu hidup di sebuah negara, di mana negara itu tentu ada sosial politik, di situ kita juga berperan aktif, tentu bukan politik praktis, tapi lebih mengarah kepada politik moral, politik yang sifatnya itu menjadi pengontrol dari kekuasaan yang sedang dipegang oleh sebuah rezim gitu. Apalagi? Selanjutnya, dalam konteks berorganisasi, bagaimana Muhammadiyah menerapkan nilai seperti tajdid, modernisasi, dan akhlak mulia? Pertama apa? Tajdid, modernisasi, dan akhlak mulia. Ya. Tajdid itu kan pembaruan ya. Di Muhammadiyah tajdid menjadi sebuah keniscayaan karena peradaban manusia terus berkembang, kehidupan terus bergerak, maka banyak hal-hal yang harus disikapi, harus direspon dengan baik. Maka di situ secara hukum harus digali, harus disikapi dengan baik. Maka di situ Muhammadiyah membentuk sebuah majlis namanya Majlis Tarjih dan Tajdid ya. Di situ ada inovasi-inovasi terkait dengan sikap dan respon Muhammadiyah mengikuti atau merespon terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Demikian pula dengan modernisasi. Modernisasi tentu sangat luas maknanya. Dalam konteks organisasi, ya kita berusaha untuk jadi organisasi yang modern, yang menerapkan manajemen yang kekinian sesuai dengan kebutuhan ya. Karena itu terus berkembang.
dalam konteks yang lain tentu Muhammadiyah dalam menerjemahkan pengamalan Islam itu tentu lebih aplikatif, termasuk spirit al-ma'un. Kalau dulu kan membentuk panti asuhan seperti itu, sekarang tentu lebih luas lagi, aksi-aksi sosial, demikian pula modernisasi kita wujudkan di dunia pendidikan, yang mana semua diakui ya, semua mengakui bahwa pendidikan yang ada di perserikatan itu menjadi sangat dominan dan terbesar di negeri ini, dan sangat membantu pemerintah, termasuk kelompok-kelompok minoritas Katolik macam-macam itu sangat terbantukan oleh perserikatan, karena kita ingin yang pertama itu kita NKRI dalam aksi nyata, bukan pernyataan. NKRI yang sebenarnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak membeda-bedakan agama. Yang kedua, kita ingin menjadi organisasi yang betul-betul mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, bahwa Islam tidak hanya untuk orang Islam, tapi Islam untuk semua umat manusia. Sehingga di beberapa daerah seperti di Kupang, kemudian Papua, di situ banyak Universitas Muhammadiyah, yang mahasiswanya justru lebih banyak adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik. Kita tidak mempersoalkan, karena kita memang ingin menjadi organisasi modern yang di dalamnya profesional, tentu dengan nilai-nilai ada rahmatan lil alamin tadi. Terkait dengan akhlak ya tentu kita adalah gerakan moral, sebisa mungkin kita mengawal, menyerukan, memotivasi kepada seluruh kalangan untuk berhalak mulia, termasuk pesan-pesan moral yang disampaikan, bahkan mungkin kritik-kritik yang juga agak tajam yang kita tujukan kepada pihak-pihak yang mungkin cara kesehariannya belum bermoral terutama bagi para pemimpinnya. Ya, itu tentu dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan cara yang elegan, tanpa ada pihak-pihak yang tersinggung atau tersudutkan, sehingga semua tetap kondusif, tapi tujuan tetap tercapai. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang menurut Bapak dihadapi oleh Muhammadiyah dalam mempertahankan kepribadian ini di era modern? Itu tantangan itu tidak hanya di Muhammadiyah saja, tapi keseluruhannya. Bahwa di era modern ini tantangan nanti cara pandang masyarakat tentang kehidupan ini, di mana mereka lebih mengedepankan materi ya, daripada rohani, yang sebenarnya itu harus kita seimbangkan. Yang kedua, tantangan pengkaderan ya, di situ perserikatan perlu pengkaderan yang sistematis, sehingga ke depan itu akan tersiapkan calon-calon pemimpin yang siap untuk mengemban amanah sebagai penggerak dari perserikatan ini. Terus yang ketiga, tantangan generasi muda, di mana generasi muda itu sesuai dengan gennya, kehidupan mereka sudah sedemikian rupa, maka kita masih harus terus-menerus mencari pola dakwah yang bisa menyentuh generasi muda, yang mana mereka lebih banyak di tempat-tempat umum semacam kafe, sementara di masjid juga sedikit. Namun kita bagaimana menyentuhnya itu yang kita kesulitan ya. Nah, sehingga kajian-kajian itu kadang-kadang harus dipaksa melalui kampus-kampus itu, sehingga ada beberapa program yang memaksa mahasiswa untuk ikut, termasuk dosen tertentu itu memberi tugas untuk memaksa agar mahasiswa itu sebagai generasi muda itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau tidak ya lepas dulu saja. Yang intinya tantangan itu memang tantangan perkembangan zaman. Bun? Terakhir, bagaimana Bapak melihat peran kepribadian Muhammadiyah dalam membentuk karakter generasi muda saat ini dan di masa depan? Tadi sudah saya sampaikan
memang ini tantangan ya, tantangan untuk memperkenalkan kepribadian Muhammadiyah yang sesungguhnya itu keberadaan Muslim. Maka yang bisa dilakukan untuk saat ini ya menanamkan nilai-nilai itu di segenap anggota persyarikatan melalui momen-momen, melalui kegiatan-kegiatan yang ada di ranting, di cabang, di daerah, di wilayah dan seterusnya, termasuk ya menanam kepribadian yang terhadap generasi muda yang sedang berproses sebagai seorang siswa, pelajar maupun mahasiswa. Maka di situ ada yang namanya kemuhammadian, kalau di kampus sudah ada AIKA. Ini dalam konteks itu. Sungguh pun itu tentu tidak sepenuhnya berhasil, tapi kewajiban kita harus tetap menggaungkan, menggemakan, menanamkan nilai tersebutnya. Nah, ini tantangan tersendiri, sehingga kalian sudah merasakan juga ketika di kampus, termasuk P2KK itu dalam konteks itu memberi bekal. Karena ya kalau sudah mahasiswa itu kan sudah hidupnya seperti di hutan belantara ya. Tidak ada BK, tidak ada wali kelas, dosen wali pun dibutuhkan pada saat untuk menentukan KRS ya. Itu kan nggak ngapa-ngapain. Kamu ngapain ya nggak diapa-apakan. Kamu mau bebas, mau bergaul sakarepe ya nggak bisa. Sehingga berangkat dari itu, ya intinya ke depan memang harus dicari ini ya, dicari pola-pola dakwah untuk generasi. Sekarang generasi apa? Kalian apa? Generasi Z. Setelah itu apa? X. Alpha. Nah ini udah lainnya. Ya sudah. Bismillah ya. Mudah-mudahan kalian meresapi apa yang saya sampaikan.